Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita mulai akan membaca kitab Kejadian pasal 2. Dalam bagian ini kita diberi perincian tentang penciptaan laki-laki dan perempuan, serta tempat mereka di dalam rencana Tuhan. Catatan ini tidak bertentangan dengan pasal 1, tetapi melengkapinya. Kita melihat keterlibatan manusia dalam beberapa hal. Beristirahat, pasal 1 sampai dengan 3. Istirahat Tuhan adalah istirahat karena telah menyelesaikan, bukan istirahat karena kelelahan. Sebab Tuhan tidak pernah lelah. Mazmur 121 ayat 4. Tentulah Adam juga beristirahat, bersekutu dengan Tuhan dan menyembahnya. Hari ketujuh, Sabat, menjadi tanda bagi Israel bahwa mereka adalah bangsa milik Tuhan yang istimewa. Keluaran 31 ayat 13 sampai 17. Sabat juga merupakan lambang bahwa kelak umat Tuhan akan masuk dalam tempat perhentian kekal bersamanya. Itu ada di Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Bekerja, Kejadian pasal 4 sampai 15. Istirahat dan bekerja harus seimbang. Sejarah manusia meliputi 3 taman. Taman Eden, di mana manusia mengambil buah terlarang dari pohon dan berdosa. Taman Getsemane, di mana sang juru selamat mengambil cawan dan menuju salib untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan taman kota kemuliaan, di mana Tuhan akan membawa semua anaknya untuk hidup selama-lamanya. Wahyu 21 sampai 22. Bekerja bukanlah kutukan. Tuhan memberi tugas kepada Adam untuk menjaga Taman Eden dan mengolahnya. Itu merupakan pekerjaan yang membawa kepuasan baginya. Manusia harus bekerja sama dengan Tuhan untuk menghasilkan tuayan. Santo Agustinus berkata, berdoalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Tuhan, dan bekerjalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Anda. Menundukkan diri, pasal 16 sampai 17. Sang pencipta memiliki hak untuk memerintah makhluk-makhluknya, kasih menetapkan batas-batasnya untuk kebaikan manusia. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan yang didorong oleh keinginan, bukan oleh beban kewajiban. Dia menginginkan anak-anak bukan mesin. Perhatikan secara khusus frasa dengan bebas pada ayat 16. Menamai, pasal 18 sampai 25. Menamai binatang adalah bagian dari kekuasaan manusia yang ditunjuk mengepalai segala ciptaan. Pasal 1 ayat 26 sampai 28. Manusia kehilangan kekuasaan ini karena dosa. Mazmur 8. Tetapi kita telah mendapatkannya kembali melalui Kristus. Ibrani pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Adam juga menamai pasangannya. Ia menyebutnya perempuan. Pada bagian lain, ia kemudian menyebutnya sebagai Hawa. Tuhan menetapkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan penolong yang sepadan. Pasal 2 ayat 18. Dan sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan. Pasal 1 ayat 28. Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk menggambarkan Kristus dan gerejanya. Itu ada di Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Adam memberi diri bagi mempelainya, begitu pula Yesus memberi diri bagi mempelainya. Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan 37. Itulah pengantar keterangan singkat topik bacaan kitab Kejadian pasal 2. Terima kasih. Kejadian pasal 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan
penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.